Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Tahir dengan NIM 211052027. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Almai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari 4A PGMI. Jadi di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah Statistik Pendidikan oleh Ibu dosen pengampu yang saya sebut nama beliau Dr. Randus Lian G. Otaya MPD. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari statistik. Apa itu statistik? Jadi, statistik ini adalah sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Dan selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari data. Jadi, data ini adalah sekumpulan data bentuk kalimat atau bentuk tunggal yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan baik dalam bentuk angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, maupun dalam bentuk kategori seperti baik, tinggi, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita akan membahas penggolongan data berdasarkan sifatnya. Di sini ada data kontinu dan data diskrit. Jadi, data kontinu ini adalah data yang dihasilkan melalui kegiatan pengukuran di mana angka-angkanya sambung menyambung. Contohnya, jika Anda ingin menghitung berapakah berat masing-masing buah di dalam satu kantong. Misalnya, buah apel yaitu 1832 gram, kemudian buah jeruk ada 1374 gram. Artinya, berat masing-masing buah di dalam satu kantong plastik itu tak terbatas. Selanjutnya kita masuk di data diskrit. Jadi data diskrit ini adalah data yang merupakan angka bilangan bulat dan bukan pecahan data tersebut yang dihasilkan melalui kegiatan membilang. Contohnya, berapakah jumlah murid dalam satu kelas dan jumlah buku di perpustakaan? Yaitu, jumlah murid di dalam satu kelas ada 30 orang dan jumlah buku di perpustakaan ada 50 buku. Artinya, jumlah murid dalam satu kelas dan jumlah buku dalam perpustakaan itu jelas berjumlah 30 orang jumlah murid dan 50 buku di perpustakaan secara terukur. Dan selanjutnya kita masuk pada penggolongan data berdasarkan cara menyusun angkanya, yaitu yang pertama ada data nominal, di mana data nominal ini adalah data yang hanya mengandung unsur penamaan atau bahasa Latin nomos yaitu sama dengan nama, atau sifatnya hanya untuk membedakan antara kelompok. Contoh penggolongan warna favorit disimbolkan dengan 1 sama dengan merah, 2 sama dengan kuning, 3 sama dengan hijau, 4 sama dengan biru, dan 5 sama dengan ungu. Pada slide ini ada contoh data tentang warna favorit anak yang disimbolkan dengan angka sebagai berikut. Kita bisa melihat tabel data tentang jumlah warna favorit anak menurut simbolnya di slide ini, di mana simbol 1 warna favorit merah, perempuan ada 8, kemudian anak laki-laki ada 6, dan jumlahnya ada 14. Kemudian simbol kedua ada warna favorit kuning, perempuan 2, laki-laki 3, dan jumlahnya ada 5. Kemudian yang ketiga ada warna favorit hijau, perempuan 10, laki-laki ada 12, dan jumlah seluruhnya ada 22. Kemudian simbol yang keempat ada warna favorit biru, anak laki-laki ada 6, laki-laki ada 4, dan jumlahnya semua ada 10. Kemudian simbol yang kelima ada warna favorit ungu, perempuan 18, anak laki-laki 16, dan jumlah semuanya 34. Jadi, jumlah dari warna favorit yang disukai dari anak perempuan berjumlah 44, kemudian anak laki-laki berjumlah 41, dan jika dijumlahkan antara anak
perempuan dan anak laki-laki itu semuanya ada 85. Itu adalah contoh dari data nominal. Selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal ini yaitu skala atau bilangan-bilangan yang menunjukkan adanya peringkat. Kita bisa melihat di slide ini ada contoh dari tabel data tentang kemampuan berbahasa Inggris siswa kelas 10, di mana kategori dari kemampuan bahasa Inggris siswa yang bernama Banu ini masih rendah. Kemudian yang kedua ada siswa yaitu Siti, dia sudah menengah kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga ada Dodi, dia sudah fasih dalam berkemampuan bahasa Inggris. Jadi ada tingkatan dari ketiga siswa tersebut. Nah, yang ketiga itu ada data interval. Nah, data interval ini adalah data yang memuat skala interval yang mempunyai jarak yang sama terhadap hal-hal yang diteliti. Contohnya, jarak antara 40 cm dengan 50 cm sama seperti jarak antara 60 cm dengan 70 cm. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada penggolongan data berdasarkan cara bentuk angkanya, di mana yang pertama ada data tunggal. Nah, data tunggal ini adalah data-data yang disusun secara tunggal, tidak dalam bentuk interval, atau yang angkanya berdiri sendiri, atau data yang tidak dikelompokkan, serta tidak bergantung terhadap data lainnya. Nah, saya ambil contoh seperti rumus dalam statistik, yaitu ada modus, di mana modus ini adalah yang datanya sering muncul atau yang paling banyak nilai datanya. Contohnya bisa kita lihat pada tampilan slide ini, di mana ada angka 5, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel ini ada nilai 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, dan frekuensinya. Data di atas yang sering muncul adalah angka 11, karena 11 ini muncul dalam 2 kali, jadi modusnya yaitu sama dengan 11. Nah, seperti itu contoh dari data tunggal. Selanjutnya yang kedua ada data kelompok, di mana data kelompok ini adalah data yang berupa interval, di mana setiap unitnya terdiri dari sekelompok angka yang saling melengkapi. Contohnya panjang 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, dan 60 sampai 64. Nah, jadi itu adalah contoh dari data kelompok. Berikutnya kita masuk pada penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya, di mana ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti itu sendiri. Misalnya, data hasil observasi, yaitu data tentang hasil produksi. Contohnya, Kabupaten Tulungagung memiliki produksi jagung hingga 25 ton per harinya. Itu adalah contoh dari data primer. Kemudian data sekunder ini adalah data dari pihak lain yang dikumpulkan melalui sebuah perantara lagi atau yang diperoleh dari pihak kedua. Misalnya data yang kita temukan dari internet. Contohnya, menurut data UNESCO pada 2015, Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduk. Itulah contoh dari data sekunder. Terakhir, penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu ada 2. Yang pertama ada data seketika, di mana data seketika ini adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya, jumlah mahasiswa IAIN tahun akademik 2017 sampai 2018. Kemudian yang kedua ada data urutan waktu, di mana data ini yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, jumlah mahasiswa IAIN periode 2005 sampai 2017. Itu adalah contoh dari data seketika dan data urutan waktu. Itulah hasil materi
yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.